Halo guys, sebelum kalian memulai video ini, kalian harus tahu bahwa di channel Samuel Chris bakal ada giveaway uang tunai sebesar Rp500.000. Bagi kalian yang mau ikutan, caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe, tekan tombol merahnya di kanan bawah sini. Kalian follow Instagramku @samuelchris dan kalian komen Instagram kalian di setiap video terbaru aku. Pemenang akan aku undi secara acak dan akan aku umumin di story Instagramku dan di story YouTubeku. Dan ini dia yang menang. Thank you Kak Sam, uangnya udah aku terima. Makasih Kak Sam, uangnya udah aku terima. Thank you ya Kak Sam, uangnya sudah Febri terima nih. Buat kalian yang belum dapat langsung aja ikutan Dengan cara subscribe channelnya Samuel Chris Dan follow akun Instagramnya di @samuelchris. Makasih. Thank you, bye-bye. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah follow Instagramku. Semoga beruntung. Dan pelan-pelan dibuka kayak gini. Ya, jadi ini mayat yang akan otopsi. Yang membuat Jesse sampai membeku seperti itu karena ternyata jasad yang dia lihat. Hello guys and welcome back to my channel again, di channel Samuel Chris. Jangan ribut. Ini adalah sebuah kisah dari seorang mahasiswi jurusan kedokteran di salah satu universitas kecil di Chicago. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dan untuk namanya sendiri aku samarkan, sebut aja Jesse. Oke. Dia itu anaknya rajin, pinter, dan udah beberapa kali mendapatkan penghargaan karena prestasinya di universitasnya. Kebetulan Jesse ini tinggal tidak jauh dari kampusnya, paling sekitar 10 menit berjalan kaki. Singkat cerita, pada suatu hari Jesse harus tinggal di kampusnya sampai agak malaman. Dan kebetulan besoknya Jesse ini harus melakukan praktikum kadaver. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu praktikum kadaver itu apa, praktikum kadaver itu adalah praktikum membedah organ tubuh manusia yang sudah diawetkan untuk sebagai bahan pembelajaran. Dan mungkin pada saat itu Jesse sibuk dalam membuat laporannya kan. Akhirnya dia udah nggak lihat jam, tahu-tahu udah malam. Dan pada saat itu selesai gitu, dia memutuskan untuk pulang dan pengen beristirahat agar besok bisa fit dan bisa melakukan praktikum dengan baik. Tetapi pada perjalanan pulang dia kayak, loh, kok ada yang kurang ya? Astaga, laporanku itu loh ketinggalan di kampus. Dan pada saat ia pengen bergegas pulang ke kampusnya, tahu-taunya dicari di tempat ia mengerjakan praktikum waktu itu ya. Itu tidak ada. Dan saking paniknya ia terus mencari karena tanpa laporan ini dia nggak bisa melakukan praktikumnya besok. Dan pada saat ia cari nggak ketemu, tiba-tiba ada seorang bapak yang menghampiri Jesse dan bertanya, Nak, kenapa ya kamu malam-malam gini di kampus? Oh iya nih Pak, besok saya ada praktikum dan saya lagi nyari-nyari sekarang laporan saya yang tadi saya kerjain di daerah sini, tapi nggak ketemu Pak. Terus bapaknya itu kayak, Oh, yang ini. Oh iya bener Pak, ya gitu Pak. Bapaknya dapatnya di mana? Oh, tadi ada jatuh di depan sana. Ini kebetulan pas saya mau lewat, saya lihat nih. Dan ini pokoknya ambil aja lah. Oh iya, makasih banyak ya Pak, makasih banyak ya Pak. dan setelah dikasih laporannya, makalahnya, Jesse pun berdua keluar menuju gerbang pintu keluar dari kampusnya bersama dengan bapak ini gitu loh. Di tengah-tengah sepinya malam, Jesse ngomong sama bapaknya, Iya nih Pak, gue ini lagi stres nih. Akhir-akhir ini banyak banget tugas, belum praktikum yang harus besok aku lakuin. Jadi ya lumayan pusing nih Pak kuliah di sini. dia curhat lah di situ, curhat. Akhirnya pada saat di pintu gerbang, bapaknya bilang, Kayaknya Bapak harus lanjutin kerjaan lagi di dalam ya. dan karena Jesse ini menganggap kalau bapaknya ini mungkin salah satu staff di dalam kampus ini, akhirnya Jesse bilang, Oh ya udah deh Pak, makasih ya udah anterin aku sampai di sini. Makasih ya buat laporannya ini. Doain aku semoga aku besok bisa nilainya bagus untuk praktikum. dan akhirnya mereka berdua udah bisa tuh sampai di sana. Sampai di rumah, Jesse langsung bergegas tidur. Esokan harinya, Jesse pun pergi ke kampus kan seperti biasanya dan udah siap nih melakukan praktikum. Dan tibalah saatnya dimana mayat yang mau diotopsi, yang mau dibedah dan dijadikan bahan pelajaran itu dikeluarkan dari lemari
pembeku atau lemari pengawet ya. Dan pada saat jasadnya itu dikeluarin, kan jasadnya itu terbungkus kan oleh kain kafan yang putih itu. Kemudian pelan-pelan dosen pembimbingnya menjelaskan ke mereka, oh iya jadi rule-nya itu, peraturannya itu kayak gini. Jangan ada pernah yang ngelakuin ini. Jadi peraturan itu udah diberitahu, dan kriteria penilainya pun udah dikasih tahu. Jadi bapak bakal nilai itu ini. Udah jelas. Jesse pun udah dengan PD-nya kan. Oh ini kemarin aku udah pelajarin, aku udah siap nih sekarang. Secara perlahan bapaknya pun membuka kain kafannya itu dari ujung kepala dan pelan-pelan dibuka kayak gini. Ya, jadi ini mayat yang akan otopsi. Dan karena ini praktikum yang bisa dibilang cukup besar gitu ya, cukup menegangkan. Jadi pada saat praktikum ini bapak pengajarnya itu didampingi oleh dokter-dokter spesialis yang emang udah sering melakukan otopsi tersebut. Dan pada saat dibuka, Jesse terdiam dan langsung membeku gitu guys, kayak sambil kayak nggak percaya apa yang dia lihatnya. Dan setelah itu seketika atmosfer praktikum itu yang tadinya udah tegang menjadi lebih tegang lagi setelah melihat Jesse yang seperti itu. Awalnya sih temennya berpikir kayak, oh mungkin ini si Jesse setelah lihat mayatnya langsung lupa kali apa yang dia mau lakuin kan, step by stepnya lupa, atau kayak tiba-tiba blank kan, biasanya kayak gitu. Tapi ternyata tahu kan yang membuat Jesse sampai membeku seperti itu karena ternyata jasad yang dia lihat itu adalah bapak yang kemarin yang memberikan dia lapor. Dan ia masih bener-bener ingat banget sama muka dari bapak itu karena mereka cukup lama ngobrolnya. Di tengah-tengah pas perjalanan dari kelasnya ke pintu gerbang keluar kan, seketika itu setelah ia terdiam dan gemetar seperti itu, dia tiba-tiba menjerit kayak dulu, kayak kan awalnya orang kalau kaget kan nggak langsung kayak bukan langsung kaget gitu kan, pasti kayak diam dulu terus kayak baru kaget gitu, histeris gitu ya. Intinya setelah ia terdiam, ia langsung histeris dan dia langsung tiba-tiba pingsan. Setelah dia pingsan, dia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat karena emang yang menangani hal enggak itu teman-teman. Karena yang menangani hal-hal itu emang udah dokter-dokter spesialis juga, jadi ia langsung cepat dilarikan ke rumah sakit. Dan yang menjadi shocknya, semenjak hari itu Jesse tiba-tiba sering histeris secara mendadak dan hasil akhirnya ia harus tinggal di rumah sakit jiwa. Dan ini beneran kisah nyata yang sudah pernah ada. Ini bener-bener serem banget karena kalau kalian bisa bayangin ini kisah, dan ini kisah nyata loh. Jadi ini yang membuat lebih ngeri lagi gitu loh. So jika kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya biar setiap ada video baru langsung masuk di notifikasi kalian. See you lagi minggu depan bersama saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye. Jangan repot. Ya kak, jadi awalnya itu kita diceritakan sebuah cerita oleh ibu guru kita yang dimana itu menyenangkan awalnya, tapi lama-kelamaan cerita ini berubah menjadi seram, menjadi